Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait persoalan Israel Palestina. Namun saya tidak membahas proses yang terjadi saat ini karena itu akan menguras energi, dalam artian akan menguras emosional. Jadi kami akan menyampaikan beberapa informasi yang memang penting untuk dipahami kalau menurut kami gitu ya. Terkait dengan perseteruan atau konflik atau pertempuran antara Hamas dengan Israel, itu silahkan dicermati lewat Google saja. Jadi saya akan memberikan informasi awal kejadian dan akhir atau ending yang akan terjadi. Proses saat ini silahkan cermati, itu maksudnya. Jadi begini saudaraku ya, orang Israel itu menduduki atau mencaplok Palestina itu karena berpegang pada tanah Kanaan yang dijanjikan. Nah, sebelumnya memang Israel itu sempat mencaplok Ethiopia, tapi gagal karena tidak diteruskan karena Ethiopia tidak subur waktu itu. Pindah ke Palestina karena Palestina subur. Pada saat itu Palestina itu subur karena angin bertiup dari Laut Merah dari laut itu ke Palestina, kemudian ke Madinah dan berakhir di Mekah, kemudian turun ke Laut Merah. Pada akhirnya Mekah itu gersang karena kelembaban sudah habis. Nah, saat ini berbalik, angin itu berhembus dari Mekah, dari Laut Merah ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Palestina, sehingga sekarang Mekah lebih subur. Nah, jadi begini, kenapa itu penting? Karena begini saudaraku ya, tanah Kanaan yang dijanjikan itu adalah tanah yang subur. Bagaimana cerita awalnya? Jadi begini, sebenarnya adalah tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang Allah janjikan kepada Adam sewaktu Adam mau turun ke bumi. Jadi waktu itu ketika Adam mau turun, itu Allah menjanjikan tanah yang akan diinjak oleh Adam itu adalah tanah yang seperti surga. Nabi Adam itu turunnya di Gunung Lawu, di tempat yang sekarang ada Candi Syukur, tapi belum ada candi waktu itu. Karena prototipe dari surga, maka Adam turun di situ cukup nyaman, maksudnya tidak jeglek. Kalau dia turun di Afrika, mungkin akan lain ceritanya. Kemudian Adam pergilah ke Mekah. Ini sudah saya ceritakan tentang Nabi Adam sudah. Kemudian Nabi Adam berjalan selama 300 tahun untuk mencari Hawa dan sampailah di Mekah, di Jabal Rahmah. Kemudian anak cucunya tersebar. Yang disanggiran itu adalah generasi Idris, Nabi Idris, tapi bukan Nabi Idris. Kemudian tersebar lagi sampai akhirnya itu sampai kepada generasi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adanya di Ambarawa, itu pasti. Kayu jati yang dia pakai untuk perahu itu ditanam di Blora, itu pasti. Nah, ketika Nabi Nuh di Ambarawa kemudian membangun perahu, kemudian terjadi banjir besar sampai bumi tertutup air. Nah, orang-orang yang naik ke dalam perahu itu kemudian berlayar. Orang-orang itu membawa memori terkait keindahan Pulau Jawa, terutama daerah Ambarawa itu, seputar Jawa Tengah disitulah. Nah, cerita keindahan ini kemudian turun-menurun sampai generasi. Jadi keindahan itu tertanam dalam otak-otak orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mencari tanah yang dijanjikan. Kenapa tanah Kanaan disebutnya? Karena Nabi Nuh itu punya anak namanya Kanaan, dari 4 anak itu. Salah satunya Kanaan.
Itu. Jadi tanah Kanaan yang dijanjikan sebenarnya adalah satu, yang asli sebenarnya adalah tanah yang Allah janjikan untuk Adam. Definisi satu itu definisi langit ya. Definisi buminya adalah tanah Kanaan yang dijanjikan itu sebenarnya bukanlah Palestina tapi Jawa. Nah, Israel salah analisa di situ. Itu. Jadi pencaplokan Palestina, pendudukan Palestina itu kesalahan Israel, harusnya ke Jawa. Kalau yang benar itu di Jawa. Dia menyesal sebenarnya. Dia baru sadar sekarang ini. Kita lanjutkan ya. Itu awal mulanya seperti itu pendudukan. Nah, kemudian yang akan saya bahas berikutnya adalah ini pendudukan terus berlanjut ya. Ini pendudukan terus berlanjut, kemudian perlawanan pun terus berlanjut. Kita akan membahas masalah terkait dengan Iron Dome yang dimiliki Israel. Jadi gini saudaraku, Iron Dome itu atau perlindungan besi lah gitu, kubah itu merupakan satu sistem perlindungan yang dimiliki oleh Israel. Iron Dome itu menggunakan teknologi yang sangat canggih. Teknologi yang kita gunakan saat ini adalah teknologi 4G menuju 5G. HP kita, peralatan medis itu 4G menuju 5G. Nah, teknologi manusia itu akan berhenti pada 7G. Dibatasi sampai situ. Tidak akan naik. Sedangkan di Spirit itu teknologinya sudah 9G, generasi 9. Sehingga ketika melakukan operasi bedah cahaya yang saya bicarakan sebelumnya, itu semuanya transparan karena sudah teknologi 9G. Nah, Iron Dome yang dipakai oleh Israel itu hampir 7G. Canggihnya, dia menggunakan server untuk mengendalikan gelombang elektromagnetik sehingga rudal-rudal dari Hamas itu banyak yang kembali atau banyak yang nyasar. Dikacaukan sistem radarnya oleh sistem elektromagnetik yang dimiliki oleh Israel. Saya bukan membangga-banggakan Israel, tidak. Ini fakta. Nah, kemudian, kenapa bisa jebol? Nah, karena Israel sudah menggunakan generasi 7G, sedangkan yang lain belum ada yang mencapai teknologi ke situ, masih prototipe, masih penelitian, belum ada. Nah, maka ini gustinya tidak sepakat. Artinya ini nggak fair. Nggak fair, ini nggak adil. Akhirnya apa? Akhirnya Iron Dome yang server Iron Dome yang dimiliki oleh Israel itu digunting satu dari 5 server. Jadi Iron Dome itu ada 5 server, itu digunting satu, dihajar satu. Oleh siapa? Oleh langit lah. Maka jebol. Jadi saat ini beberapa rudal Hamas itu kenapa bisa masuk ke dalam sistem ke Israel, tidak bisa dihalau oleh Iron Dome karena satu server dirusak. Oleh siapa? Oleh langit lah. Ini tinggal 4 server. Nah, kemudian bagaimana nanti kelanjutan antara Israel dengan Palestina? Bayangan ke depan seperti apa? Kenapa Allah tidak menghapus, tidak menghanguskan, tidak melenyapkan bangsa Israel? Nah, kemudian gini, perlu saya garis bawahi bahwasannya Israel dengan Palestina itu sebenarnya konfliknya bukan konflik agama, tapi memang konflik wilayah, karena di Palestina sendiri itu ada orang Nasrani, ada. Tidak hanya orang Islam di Palestina itu. Ini murni konflik wilayah. Sedangkan Yahudi memang agama yang eksklusif. Kenapa tidak Allah hancurkan, Allah lenyapkan? Karena orang Yahudi memiliki kecerdasan yang lebih di antara yang lain. Itu fakta. Karena teknologi 7G yang dimiliki oleh Israel yang diterapkan kepada sistem Iron Dome, kemudian dihajar satu server dari 5 server, maka jebollah pertahanan Israel. Satu. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya terkait dengan konflik ini? Apakah akan berakhir? Jawabannya ya. Kapan? Tidak lama lagi. Bagaimana caranya? Gitu. Jadi begini, ketika Israel dijebol satu server dari 5 server yang ada, kubahnya jebol, itu Allah memberikan warning, memberikan peringatan. Kalau bahasa gamblangnya begini, Israel, kamu sudah
servermu sudah rusak satu. Apakah mau berpikir, mau tafakur, atau mau tambah arogan? Kalau tambah arogan, nanti server kedua, 3, 4, 5 bakal dijebol. Semua bakal dirusak. Digunting, di langitnya digunting. Gitu. Nah, kemudian nanti, dan peluang Israel untuk tafakur atau untuk merenungkan diri, kontemplasi, itu tidak mungkin. Karena dia karakteristiknya arogan. Keras kepala orang Israel itu. Nah, jadi peluang untuk itu tidak mungkin. Maka Israel akan terus lebih, arogansinya akan lebih naik. Maka nanti server yang 4 itu akan dirusak lagi. Sehingga pertahanan Iron Dome milik Israel atau Kubah itu, sistem pertahanan Kubah milik Israel itu akan dihancurkan. Setelah sistem pertahanan Kubah hancur, maka yang dihancurkan berikutnya adalah pagar. Kan itu ada pagar tuh seperti hanya tembok Berlin dulu kan di Jerman Barat, Jerman Timur. Di Israel tuh ada tembok yang membatasi, bahkan Fatah dan Hamas dibatasi oleh tembok itu. Di tengahnya Israel. Nah, ketika Iron Dome sudah hancur, maka yang dihancurkan berikutnya adalah tembok itu. Nah, ketika tembok itu nanti sudah jebol, maka semua kedua belah pihak akan berpikir. Artinya begini, akan terus perang atau akan berhenti dan kontemplasi, merenungkan mau bagaimana kelanjutannya. Apakah akan terus perang atau memilih berdamai? Kalau memilih perang, maka akan dilenyapkan dua-duanya. Tapi kalau milih berdamai dengan kenyataan, maka nanti ada solusi satu negara, bukan dua negara. Solusi satu negara. Apakah itu mungkin? Mungkin. Info dari langitnya begitu. Infonya begitu. Karena walau bagaimanapun, Israel manusia, Palestina juga manusia. Permasalahannya Israel arogan sehingga melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina, sehingga Palestina melakukan perlawanan. Tetapi ini dua-duanya manusia, maka harus ada solusi yang real gitu. Kalau dua-duanya arogan, maka dilenyapkan. Tapi kalau dua-duanya mau berdamai pada suatu saat, maka dua-duanya akan dibimbing untuk kembali kepada Allah. Demikian terkait dengan Israel versus Palestina dari perspektif spirit. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.